Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bab 1, bagian yang uji kompetensi 3. Nah, sebelumnya itu saya sudah bahas untuk part 1-nya sampai dengan nomor 8. Nah, tapi karena nomor 8-nya itu masih separoh, jadi saya lanjutin lagi di video yang ini. Oke ya, langsung aja kita bahas. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Rangkaian tersebut dihubungkan dengan tegangan sebesar 15,8 volt. Energi listrik pada titik BC selama 5 menit berapa? Nah, untuk yang perlu diketahui ya adik-adik, bahwasanya untuk waktu itu kamu harus ubah ke sekon. Caranya adalah dengan dikali 60, berarti 5 kali 60 adalah 300 sekon. Oke, langsung aja kita bahas untuk step yang pertama. Kamu harus menghitung ya berapa total dari rangkaian paralel yang ini, yang 40 ohm dan 60 ohm. Caranya dengan menggunakan persamaan 1/RP sama dengan 1/40 tambah 1/60. Kemudian gunainlah KPK-nya yaitu 120. Lalu tinggal kamu bagi aja. 120 bagi 40 kali 1 berarti 3. 120 bagi 60 kali 1 berarti 2. Kemudian tinggal dijumlahin aja, 3 tambah 2, 5 ya, per 120. Artinya RP-nya itu adalah 120 ohm dibagi dengan 5, yaitu 24 ohm. Nah, setelah ini dihitung RP-nya, maka gambar ini ya, gambar dari rangkaiannya, dia berubah menjadi seperti ini. Salah. Oke, saya gambar dulu. Nah, dia jadi kayak gini nih. Yang ini 30 ohm, yang ini RP, dan yang ini adalah 25 ohm. Nah, kalau kamu lihat, rangkaiannya ini sudah menjadi bentuk yang paling sederhana. Dan bentuknya itu adalah berupa rangkaian seri. Nah, kalau rangkaian seri tinggal kamu jumlahin aja. 30 tambah berapa RP-nya, 24 tambah dengan 25, kayak gitu. Nah, ini adik-adik ya, dapatnya 79 ohm. Selanjutnya kamu tinggal hitung aja arus totalnya pakai persamaan V dibagi dengan R total, berarti 15,8 dibagi 79 yaitu 0,2 ampere. Terakhir kamu tinggal hitung aja nih berapa energi listriknya pada titik BC. Nah, di sini kita menggunakan persamaan I kuadrat R dikali T. Nah, karena yang ditanyain adalah energi pada titik BC atau pada titik ini, berarti I yang digunakan harus IBC dan R-nya pun juga harus RBC. Nah, kalau kita lihat IBC-nya itu kan yang ini ya. Arusnya kan yang ini nih. Nah, artinya kalau kita lihat kembali ke gambar yang awal tadi. Nah, ini kan A ya. Ini A, ini sumber tegangannya. Ini B, ini C, ini D. Nah, kalau kita lihat A ke B, B ke C, dan C ke D, itu rangkaiannya berupa rangkaian seri. Kalau rangkaian seri berarti arus yang mengalir pada rangkaian ini itu akan sama. Nah, karena sama berarti arusnya itu ya yang mengalir pada BC sama dengan arus total, yaitu 0,2 ampere. Nah, tinggal masukin aja 0,2 kuadrat kali 79 kali 300, dapatnya adalah 948 joule. Oke, langsung aja kita bahas soal nomor 9. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Jika hambatan R2 dan R3 berturut-turut 50 ohm dan 150 ohm, pernyataan yang benar itu yang mana? Kalau yang A ini dia berbicara mengenai hambatan total ya adik-adik. Kemudian yang B itu daya listrik, yang C arus ya pada R1 berarti I1. Tegangan pada hambatan R1 berarti V1 ya, lebih kecil dibandingkan tegangan hambatan R2. Berarti statement yang D ini adalah V1-nya kurang dari V2. Yang terakhir, daya listrik pada hambatan R2 berarti P2 lebih kecil dibandingkan daya listrik pada hambatan R3. Oke, langsung aja kita cek ya statement mana yang benar. Yang pertama kita akan coba
cek statement yang A, yaitu menghitung R total. Nah, untuk menghitung R totalnya, kita langsung aja ya, karena dia di sini rangkaian seri. Langsung aja kita jumlahin dulu yang ini. Seri yang ini ya adik-adik. R1 tambah R2 ya. Berarti 100 ohm tambah 50 ohm. Dapatnya adalah 150, kemudian tinggal diparalelkan dengan yang di atas. Nah, berarti kan dia jadinya kayak gini gambarnya. Sama kayak tadi ya adik-adik nomor 8. Nah, ini berarti yang R3-nya ya. Ya, sementara yang di bawah adalah RS-nya. Ini kan paralel nih. Nah, karena paralel berarti pakai persamaan ini. 1/R total sama dengan 1/RS tambah 1/R3. Tinggal masukin aja 1/150 tambah 1/150. Udah sama penyebutnya, tinggal dijumlahin nih. 1 tambah 1 berarti 2/150. Artinya totalnya adalah 75 ohm. Oke, kita lanjut ya. Yang A ini berarti salah. Kemudian yang B kita akan coba hitung arus pada I1. Nah, untuk arus pada I1 itu sama dengan arus yang mengalir melalui ampernya. Nah, caranya itu adalah pakai persamaan ini adik-adik. Yang 80 ini adalah skala tunjuk ya. Dibagi 100 itu adalah skala maksimumnya. Kemudian 0,1 itu adalah batas ukur. Nah, di sini saya tuh agak kurang jelas ya ngelihatnya di gambarnya. Ini kalau nggak salah 80 deh. 80 ya. Kemudian 80 itu yang ini skala tunjuknya. Skala maksimumnya yang ini ya 100. Kemudian batas ukurnya yang ini nih 0,1 ampere. Semoga kelihatan jelas deh. Oke, kita kecilin lagi. Nah, di sini tinggal langsung aja kamu hitung ya. 80 bagi 100 berarti 0,8 kali 0,1 berarti 0,8 ampere. Artinya jawaban yang C itu salah juga. Kita coba lagi untuk option yang lain ya. Yaitu menghitung V1 dan V2. Nah, ngitung V1-nya berarti langsung aja pakai I1 kali R1. I1-nya kan udah dapet tadi ya. 0,08 ampere ya dikali R1-nya itu 100 ya, 100 ohm. Kemudian dikali dapatnya 8 volt. Kalau V2-nya berarti 0,8 dikali dengan 50 dapatnya 4 volt. Kita cek nih bener nggak? V1 lebih kecil dibandingkan V2. Oh enggak, ternyata V1-nya lebih besar daripada V2. Berarti yang D juga salah. Kita coba cek yang E, menghitung P2 dan P3 nih. Nah, ngitung P2-nya langsung aja pakai persamaan I2 kali V2 ya, dimana I2-nya tadi 0,08 ampere, V2-nya adalah 4 volt ya. Kemudian tinggal dikali aja, dapatnya adalah 0,3 watt. Kemudian kita cari yang P3. Nah, tapi untuk yang P3 ini kan kita belum tahu nih adik-adik berapa nilai dari V3-nya. Nah, untuk yang nilai V3-nya itu dia sama dengan V4 ya. Kenapa? Karena dia itu adalah rangkaian paralel, sehingga V-nya sama, yaitu sebesar 12 volt. Kemudian kita tinggal hitung aja berapa arus pada R3-nya atau I3-nya. Di sini kita pakai persamaan I3 sama dengan V3 dibagi R3. Masukin V3-nya 12 volt. Kemudian R3-nya 150 ohm ya dari soal yang ini. 12 bagi 150 berarti 0,8 ampere. Nah, tinggal masukin aja ke persamaan yang kayak P2, yaitu P3 sama dengan I3 dikali V3. I3-nya itu 0,08 ampere, V3-nya 12 ya, dikali dapatnya adalah 0,96 watt. Nah, sekarang kita lihat ke ininya, mana sih? Oke. Dari listrik hambatan R2 lebih kecil dibandingkan hambatan R3, berarti V2 lebih kecil dari V3, benar nggak? Ternyata benar ya, V2-nya lebih kecil dari V3, berarti jawabannya adalah yang E. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang terakhir, yaitu nomor 10. Perhatikan rangkaian berikut. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperoleh daya terbesar adalah. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan rumusan ini ya, untuk menghitung rangkaiannya atau hambatannya, kita coba dulu masuk ke persamaan dari daya. Nah, untuk persamaan daya yang bisa kita gunakan itu adalah yang P sama dengan V kuadrat dibagi R.
Nah, kalau kita lihat di sini adik-adik, hubungan antara P dengan R itu adalah berbanding terbalik. Artinya apa? Artinya kalau misalnya R-nya kecil, maka P-nya besar. Kalau R-nya besar, maka P-nya kecil. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan daya yang paling besar. Nah, kalau daya yang paling besar artinya kita harus menghitung ya, atau mencari R yang paling kecil dari beberapa solusi yang diberikan kayak gitu. Nah, oke ya, langsung aja kita coba ngitung R totalnya untuk option yang A. S1 tertutup, S2 tertutup, dan S3-nya terbuka. Kalau misalnya S3-nya terbuka, mana ya? Oh, yang ini ya. Berarti tidak ada ya arus yang mengalir di sini nih, di R3. Nah, sehingga nanti untuk R yang kita pakai hanya yang ini nih. R1 sama R2 kan paralel tuh. Nah, jadinya ini dia yang paralelnya, ditambah dengan yang seri R4. Atau gini deh, saya jelasin pakai gambar kali ya biar enak. Ini kan nggak ada arus yang mengalir ya adik-adik, berarti bisa kita abaikan. Nah, gambarnya dia berubahnya jadi kayak gini kan. Oke. Ini sorry ya, gambar itu agak kayak gini. Dia kan gini ya adik-adik ya, yang ini R1, yang bawahnya R2 ya, ini R2, ini R4. Nah, kalau kita lihat gambar atau rangkaian yang ini itu adalah paralel. Ingat, kalau ada rangkaian yang kayak gini berarti harus kita selesaikan terlebih dahulu. Ini jadinya RP. Nah, setelah jadi RP, gambarnya entar berubah jadi kayak gini nih. Nah, salah. Sorry. Biar sama ya, biar sama kayak di ini gambar before-nya. Nah, dia kayak gini nih jadinya. Ya, ini ada sumber tegangannya nih, salah nih. Nah, ini jadi RP. Yang ini jadinya R4, gambar finalnya. Nah, kalau kita lihat ini kan dia berupa rangkaian seri, ya enggak? Nah, karena berupa rangkaian seri, makanya nanti R totalnya atau RS-nya ya, atau R totalnya itu adalah berupa R seri atau hambatan seri. Kenapa? Karena rangkaian finalnya adalah berupa rangkaian seri kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada RP dan R4. Nah, jadi datanya dari sana ya adik-adik. Jadinya RS-nya adalah RP tambah R4. Nah, untuk RP-nya itu adalah R1 dan R2. Makanya di sini kita pakai ya, R-nya itu adalah RP-nya R1 dan R2. Kayak gitu datangnya dari sana. Semoga ngerti ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, di sini kita ganti dulu deh. Nah, kamu tinggal masukin aja kan. R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2 tambah R4. Tinggal masukin aja angka-angkanya, kemudian tinggal dikali ya. 8 kali 6 berarti 48. 48 dibagi, subhanallah. Oke. 48 dibagi berapa sih? 14 ya? Iya, 14. Oh iya. Tambah 8 kan. Nah, kamu hitung dulu 48 bagi 14 kan 3,43, tambah 8 berarti 11,43 ohm. Nah, ini untuk option yang A ya. Oke, ini yang A. Oke, kita lanjut yang B. S1 tertutup, S2 terbuka, S3 tertutup. S2 tertutup berarti yang mana nih? Oh, salah. Mana sih S2? Oh, ini ya. Nah, kalau di sini dia terbuka berarti nggak ada arus yang mengalir, berarti kita abaikan. Berarti paralelnya itu adalah R1 dan R4. Nanti tambah serinya R4. Sama kayak tadi, jadi nggak perlu saya jelasin ulang ya adik-adik. Nah, kayak gini dia jadinya. Ini yang B nih. Ya, R1 kali R3 dibagi R1 tambah R3 tambah R4. Tinggal kamu masukin aja. R1-nya 8, R3-nya 4 ya, kemudian 8 tambah 4 ditambah R4-nya 8. 8 dikali 4 32 dibagi dengan 8 tambah 4 12, kayak gini, tambah 8. 32 bagi 12 berarti 2,67 tambah 8 dapatnya adalah 10,67. Nah, kita lanjut untuk option yang C ya.
Yang C itu adalah S1 terbuka, S2 tertutup, S3 tertutup. S1 yang mana? Oh, S1 yang ini ya. S1 ini berarti nggak ada arus yang mengalir. Oh, sorry. Kita lanjut, mana nih sih? R2 sama R3 ya, nih paralelnya ini R2 R3 tambah serinya R4. Tinggal masukin aja ya. Ini 4, kemudian ada 6 ya. Kemudian tinggal dihitung, caranya sama. Dapatnya 2,4 tambah 8 berarti 10,4. Yang terakhir, yang keempat maksudnya, S1 terbuka, S3 nya terbuka. S1 ini berarti nggak ada ya, ini nggak ada. S1, S3 nya mana? Wah, ini ya. Oh, nggak ada nih, berarti cuman 6 ohm sama 8 ohm. Diseriin aja langsung, 6 tambah 8 berarti 14. Yang terakhir kita yang E nih. Yang E itu adalah S1 terbuka, S2 terbuka, dan S3 juga terbuka. Nah, kalau ketiga-tiganya itu terbuka di sini, ya saklarnya terbuka, maka tidak akan ada arus yang mengalir. Nah, kalau tidak ada arus yang mengalir, berarti juga tidak ada daya yang mengalir. Artinya dayanya sama dengan 0. Berarti yang E itu jelas salah. Nah, sekarang kita tinggal bandingin aja antara A, B, C, dan D. Yang mana yang paling kecil ya. Berarti yang ini adik-adik 10,4. 10,4 ohm itu adalah punya si C ya. Iya gak sih? Ya kan, tadi ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.